Tunggu dulu. Sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Cerita dimulai ketika Madara berhasil mencangkokkan mata Rinnegan milik klan Otsutsuki. Dojutsunya langsung berevolusi menjadi Rinnegan Tomoe. Dengan cepat dan tanpa ragu, Madara memukul perut Otsutsuki tertinggi menggunakan satu tangan. Tinju itu begitu kuat hingga menembus tubuh musuhnya. Saat tangannya menembus, Madara langsung memunculkan elemen petir dari dalam tubuh Otsutsuki, membuatnya tersambar listrik di bagian dalam. Setelah itu, Madara mengeluarkan ribuan kertas peledak dan menyebarkannya ke seluruh area. Ledakan demi ledakan menggempur Otsutsuki tertinggi tanpa henti, membuat area pertarungan berubah menjadi gelap karena asap dan cahaya ledakan yang terus muncul. Sementara itu, Madara terbang ke atas pohon Shinju. Buah cakra di puncaknya sudah mencapai kematangan 99%, tinggal 1% lagi sebelum sempurna. Madara tahu, ini adalah momen yang sangat penting. Ia melayang tepat di atas puncak pohon, menunggu dengan sabar kelahiran buah itu. Di bawah sana, Otsutsuki tertinggi masih terus dihantam kertas peledak. Bahkan pasukan Limbo milik Madara ikut membantu dengan menciptakan lebih banyak kertas peledak, membuat jumlahnya seakan tak terbendung. Namun, masalah baru muncul. Pohon Shinju yang terlihat seperti makhluk tak bernyawa itu ternyata memiliki kesadaran. Ia bisa merasakan kehadiran manusia. Akar-akar besar keluar dari tanah dan berusaha mengikat tubuh Madara. Dengan cepat, Madara terbang mundur dan dalam hatinya berkata, "Seperti yang aku duga, pohon Shinju ini hanya akan diam kalau yang mendekat adalah Otsutsuki tertinggi. Kalau orang lain yang mendekat, dia akan melahapnya." Akar-akar itu terus mengejar. Madara pun memanjangkan tongkat Nunoboku dan menebaskannya ke semua akar yang mengejarnya. Setelah berhasil mengatasi serangan akar, Madara mengaktifkan kata kecil yang disembunyikan di balik jubahnya. Ia berbicara melalui kata itu, "Boruto, bagaimana ini? Aku tidak bisa mendekati buah cakranya." Suara Boruto terdengar dari dalam katak, "Masih belum saatnya. Kau harus tetap bertarung sendiri melawan Otsutsuki tertinggi sampai pasukan dari markas pusat tiba. Nanti, habisi semuanya dengan kekuatan tak terlihat yang sudah kualirkan dari sini. Aku juga sudah memasang banyak jebakan di seluruh penjuru bumi. Otsutsuki tertinggi akan terus melemah seiring waktu. Tapi ingat, jangan sampai dia tahu soal rencana pamungkas kita. Kau habisi dia, dan kami akan bereskan yang lain." Madara mendengarkan dengan serius, lalu bertanya, "Apa rencana ini benar-benar bisa berhasil?" Katak menjawab tegas, "Ya. Aku sangat yakin, kita pasti menang." Belum sempat Madara menjawab, Otsutsuki tertinggi yang digempur ledakan mulai menatap langsung ke arah Madara. Wajahnya menunjukkan amarah dan kecurigaan. Ia masih bertahan di tengah ratusan ledakan, lalu mengaktifkan Rinnesingan untuk mengubah semua kertas peledak menjadi es. Seketika semua ledakan membeku dan pertarungan kembali sunyi. Otsutsuki tertinggi terbang ke arah Madara dan langsung menendangnya dari belakang. Tapi Madara menangkisnya dengan kedua tangan yang disilangkan di depan dada. Dengan suara datar, Otsutsuki tertinggi berkata, "Uchiha Madara, aku ingin bertanya. Saat aku diserang tadi, aku melihatmu berbicara pada seseorang. Siapa dia? Apakah itu Uzumaki Boruto?" Madara tetap diam, tak menjawab sepatah kata pun. Otsutsuki tertinggi menatapnya tajam dan berkata lebih keras, "Jawab aku. Dasar bajingan. Apa benar kau bicara dengan Uzumaki Boruto? Permainan apa ini? Di mana mereka sekarang? Kenapa aku bahkan tidak bisa melihat masa depan yang berkaitan dengannya? Apa strategi kalian?" Mendengar itu, Madara meluncur cepat ke arahnya sambil berteriak, "Kau ini cerewet sekali, menyebalkan." Madara lalu menciptakan Jutsu Ranshins, dan muncul petir berbentuk kepala naga yang menyerang kaki Otsutsuki tertinggi. Teknik ini merusak saraf target, membuat kakinya lumpuh meskipun hanya sementara. Otsutsuki tertinggi terjatuh dan tak bisa berdiri. Madara memanfaatkan momen ini dengan menendang udara dari atas, menghasilkan pusaran tornado yang menghantam tubuh Otsutsuki di tanah. Namun, Otsutsuki tertinggi menyerap tornado itu dengan Rinnegan. Lalu Madara meluncur dari udara, mengaktifkan Rinnegan Otsutsuki yang dia curi. Dari situ, ia mengeluarkan teknik Renzoku Bijidama, serangan beruntun Bijidama yang terus ditembakkan dalam jumlah banyak. Otsutsuki tertinggi mulai menahan semua serangan itu dengan membuat benteng Gudama. Bijidama memantul ke sana kemari, tidak bisa menembus pertahanannya. Madara kemudian menggunakan teknik baru, Ton Kiruranbu. Arus udara muncul dari telapak tangannya dan menyelimuti tubuh musuh. Arus itu makin kuat, membuat Otsutsuki melayang. Lalu Madara mengubah angin itu menjadi jaring tajam yang menyerang tubuh lawan secara bertubi-tubi. Meski diserang, Otsutsuki tertinggi malah tertawa dan berkata, "Luar biasa, ternyata kau masih punya banyak jurus rahasia. Dasar menyebalkan. Keluarkan semuanya. Aku ingin rasakan kekuatanmu sepenuhnya, Uchiha Madara."
Tak lama, ia menyerap seluruh kekuatan angin dengan telapak tangannya lalu memantulkan kembali dalam skala yang jauh lebih besar. Ia berkata, Ameno Subaru Boshi no Mikoto. Arus angin besar menghantam Madara, membuatnya terpental jauh. Madara segera menancapkan pedang Nunoboku ke tanah agar tidak terlempar lebih jauh. Saat Madara masih menahan diri, tiba-tiba Otsutsuki tertinggi muncul tepat di hadapannya. Ia menciptakan segel Erye Gojo, segel yang bisa mengurung siapa saja selama ribuan tahun seperti milik Urashiki. Namun, Madara menghindar dan berkata, Ton, Kamaitachi no Jutsu. Serangan angin muncul dari atas dan bawah tanah, menghimpit tubuh Otsutsuki. Madara lalu mengangkat tongkat Rikudonya dan berseru, Kazuki Jutsu. Dari tongkat itu muncul simbol bulan dan matahari, seperti milik Hagoromo. Langit tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyatu dengan tongkatnya. Cahaya panas itu menyinari tubuh Otsutsuki dan mulai menyerap cakra serta mengelupas kulitnya. Madara terus mengarahkan cahaya itu sambil memperkuat tekanan angin di sekitarnya. Tapi Otsutsuki menciptakan tameng dari Rinnegan untuk melindungi tubuhnya. Ia lalu melepaskan diri dari tekanan angin dengan pusaran Shinjutsu dari jigannya. Setelah itu, sinar dari langit perlahan menghilang karena kekuatannya ada batasnya. Pertarungan antara Madara dan Otsutsuki tertinggi semakin memanas. Otsutsuki tertinggi tiba-tiba menghilangkan dirinya sendiri dari pandangan, seperti kemampuan limbo milik Madara. Ternyata, dia memasuki sebuah dimensi yang tak kasat mata. Dimensi itu mirip dengan limbo, namun jauh lebih dalam dan lebih kompleks, membuatnya mustahil terlihat oleh pengguna Rinnegan biasa. Madara yang melihat Otsutsuki tiba-tiba menghilang pun terkejut. Dengan nada cemas, ia berkata dalam hati, kemana dia pergi? Sepertinya dia tidak menggunakan teknik pengecilan tubuh. Untuk memastikannya, Madara langsung mengaktifkan Rinnegan Tomo miliknya dan melihat ke dimensi tersembunyi itu. Benar saja, Otsutsuki tertinggi sudah berada tepat di hadapannya. Madara baru saja menyadarinya, dan ia berkata lirih, sial, aku tidak menyadarinya, aku kecolongan. Seketika, Otsutsuki mencengkeram tubuh Madara dan mengaktifkan segel Erye Gojo. Dalam sekejap, tubuh Madara membeku dan akan tersegel selama ribuan tahun. Otsutsuki pun kembali ke bentuk aslinya yang bisa terlihat secara normal, lalu tertawa keras sambil berbicara dengan penuh keyakinan. Akhirnya aku menang, Uchiha Madara. Kau memang luar biasa sulit untuk dimusnahkan, seperti monster yang tak bisa mati. Tapi sekarang, kau akan kukurung di dimensi neraka milikku. Di sanalah kau akan membusuk selama ribuan tahun. Setelah berkata begitu, Otsutsuki membuka sebuah portal menuju dimensi neraka, bersiap menyerap tubuh Madara ke dalamnya. Tapi tepat di saat itu, buah cakra tiba-tiba lahir dari puncak pohon Shinju, mencapai kematangan 100%. Otsutsuki tertinggi menghentikan penyerapan Madara dan menatap ke langit. Keinginannya untuk memiliki buah itu membuatnya lupa bahwa Madara seharusnya diserap sepenuhnya. Ia meninggalkan Madara yang masih dalam kondisi tersegel dan memilih untuk terbang memetik buah tersebut. Cahaya dari buah cakra itu sangat kuat, seolah mengumpulkan seluruh kekuatan planet ini ke dalam satu titik. Cakra jutaan shinobi, energi dari Gariuchi, Gunung Myoboku, kekuatan Katsuyu, hingga ribuan tubuh para Otsutsuki yang telah dikorbankan, semuanya diserap melalui akar pohon dewa dan terkumpul menjadi satu dalam buah tersebut. Otsutsuki tertinggi akhirnya berhasil memetiknya. Ia tertawa penuh kemenangan, lalu berkata dengan bangga, akhirnya buah cakra ini lahir juga. Bertahun-tahun aku menunggu momen ini. Semua usaha yang kulakukan tidak sia-sia. Dengan tangan yang terangkat, ia memamerkan buah itu ke langit. Seketika, dari buah cakra itu keluar petir yang membelah 5 desa sekaligus, padahal buah itu masih dipegang di tangannya. Hanya dengan satu gerakan tangan, kekuatannya melepaskan sambaran petir yang merusak daratan dan membentuk aliran seperti sungai besar. Planet bumi pun mengalami kerusakan besar. Namun tiba-tiba, tubuh Otsutsuki tertinggi mulai melemah. Ia terjatuh ke tanah dan nyaris kehilangan kesadaran. Dalam kondisi lemas, ia memegangi buah cakra itu dengan wajah bingung dan berkata pelan, apa yang terjadi? Kenapa tubuhku terasa sangat lemas? Bahkan tenagaku seperti terkuras habis. Apakah ini akibat pertarungan panjangku dengan Madara? Ia mulai menyadari bahwa situasinya genting. Aku harus segera memakan buah ini sendiri. Aku tidak bisa lagi berharap pada kerjasama dengan Momoshiki. Otsutsuki pun berniat melahap buah cakra sendirian agar bisa berevolusi. Namun, tubuhnya justru semakin sulit bergerak, seperti terkunci oleh kekuatan yang tidak ia kenali. Ternyata, semua ini adalah rencana dari Boruto dan rekan-rekannya. Dari tempat persembunyian, Boruto fokus mengendalikan berbagai kekuatan yang telah dia sebar ke seluruh wilayah, termasuk tempat Madara bertarung. Boruto diam-diam telah menyiapkan segalanya agar Otsutsuki tertinggi melemah perlahan tanpa menyadarinya. Di tempat persembunyian, Kashin Koji berdiri di samping Boruto dan berkata, buah cakranya sudah lahir. Kita harus cepat ke sana. Kita akan merebut buah itu untuk menghidupkan seluruh shinobi yang sudah gugur. Sasuke,
yang juga berada di sana, menjawab dengan nada serius, sesuai dengan rencana. Tapi, apakah Otsutsuki tertinggi benar-benar sudah di titik lemahnya? Kashin Koji menjawab tegas, ya. Dia sudah sangat lemah. Selama pertarungan, dia terus-menerus menyerap kekuatan yang sudah dicampuri oleh racun cakra dari Boruto. Ditambah serangan Madara yang terus menekan, sekarang dia benar-benar rapuh. Ternyata, kepergian Boruto sebelumnya bukan hanya untuk menyembuhkan Kawaki, Toneri, dan Kashin Koji, tapi juga untuk menyiapkan segel di lokasi rahasia agar Otsutsuki tidak bisa melacak mereka menggunakan sendrigan atau pelacakan cakra. Mereka bersembunyi di markas lamaan bu Konoha, karena Koji pernah melihat masa depan yang mengerikan. Buah cakra akan lahir dan bumi akan hancur. Oleh karena itu, mereka memilih membiarkan Madara bertarung sendiri, sementara Boruto menyebar uap racun dari kekuatan buah cakra dan sage mode Hakuja Sennin ke seluruh planet. Uap racun itu tidak terlihat dan hanya bisa disebarkan oleh Boruto. Tanpa sadar, Otsutsuki tertinggi terus menghirupnya. Sementara itu, Boruto juga menyalurkan kekuatan buah cakra Momoshiki melalui seekor kata kecil yang tersembunyi di balik jubah Madara. Inilah alasan mengapa kekuatan Madara meningkat drastis, sementara Otsutsuki tertinggi semakin melemah. Semua adalah bagian dari rencana besar Boruto dan Kashin Koji. Boruto yang berada di tempat persembunyian mulai membuka portal dimensi. Ia dan yang lainnya bersiap merebut buah cakra itu untuk menghidupkan kembali para shinobi. Sementara itu, Otsutsuki tertinggi masih dalam keadaan lemas sambil memegangi buah tersebut. Wajahnya terlihat pucat, napasnya berat. Dalam hati ia berkata, apa sebenarnya yang terjadi? Nafasku sesak, tubuhku berat sekali. Dengan penuh usaha, ia berdiri perlahan sambil menahan sakit, lalu menggigit buah cakra itu. Seketika tubuhnya membesar, tanduk di kepalanya memanjang, dan dojutsunya berevolusi menjadi lebih kompleks dan berlapis-lapis. Padahal ia baru memakan satu gigitan, namun dampaknya sangat luar biasa. Kini ia bahkan bisa melihat racun cakra yang sebelumnya tak terlihat milik Boruto. Dengan satu kibasan tangan, Otsutsuki menghancurkan seluruh hutan Mokuton milik Madara seperti debu beterbangan. Ia tertawa keras, dan dari suara tawanya saja muncul medan magnet serta pusaran udara yang membelah dataran bumi. Tertawanya menciptakan efek seperti tornado yang membelah tanah. Buah cakra benar-benar memberikan kekuatan yang sangat mengerikan. Tak heran jika planet ini menjadi incaran para Otsutsuki sejak zaman Kaguya. Dan sekarang, untuk pertama kalinya, bumi benar-benar hancur dan pohon dewa berhasil melahirkan buah tersebut. Setelah menggigit buah itu, Otsutsuki tertinggi berniat menghidupkan kembali semua Otsutsuki yang telah mati. Ia mengangkat buah tersebut ke bawah seperti sedang menebas sesuatu, dan dari buah itu keluar 6 bilah cakra petir yang langsung membelah 10 gunung sekaligus, merusak 5 desa dalam sekejap. Dengan penuh keyakinan dan tawa puas, ia berkata, akhirnya aku menang. Buah cakra ini benar-benar luar biasa. Hanya dengan satu gerakan saja, aku bisa menghancurkan 5 desa. Dengan ini, aku bisa melakukan apapun yang kuinginkan. Otsutsuki tertinggi menempelkan tangannya ke tanah dengan kuat. Segera, simbol-simbol segel berbentuk lingkaran muncul dalam jumlah banyak, memancarkan cahaya terang. Cahaya itu membawa cakra yang perlahan bangkit. Otsutsuki tertinggi lalu menggenggam buah cakra dan mengarahkannya ke barisan simbol segel di depannya. Dari buah cakra itu muncul kekuatan besar yang mengalir masuk ke dalam lingkaran-lingkaran segel berwarna hitam. Tak lama, tubuh-tubuh para Otsutsuki mulai terbentuk. Ternyata, mereka adalah para leluhur Otsutsuki yang sudah lama mati, termasuk Shibai, Kinshiki, Urashiki, dan Ishiki. Semua kembali hidup perlahan, bangkit melalui kekuatan buah cakra tersebut. Otsutsuki tertinggi lalu berkata, akhirnya, ini kemenangan kita. Aku akan membangkitkan semua yang telah gugur demi menjaga klan Otsutsuki dari segala bahaya yang datang. Namun, tak lama setelah itu, Boruto muncul dari langit dan langsung menebas tangan Otsutsuki tertinggi dengan pedang Kusanaginya. Buah cakra itu pun terlempar ke udara. Sasuke dengan sigap menangkapnya dan membuka portal dimensi untuk melarikan diri. Tapi, ada yang aneh dengan buah cakra itu. Sejak awal, Otsutsuki tertinggi telah menanamkan segel pengendali agar pohon Shinju hanya tunduk padanya. Akibatnya, buah cakra itu bisa mengenali cakra manusia. Ketika Sasuke memegangnya, cakranya langsung diserap dari telapak tangan. Ia pun spontan melempar buah itu karena kesakitan. Naruto yang berada di dekatnya menangkap buah tersebut, tapi nasibnya sama, cakranya pun diserap dalam jumlah besar. Otsutsuki tertinggi lalu mengangkat satu telapak tangan dan menciptakan tarikan gravitasi. Buah cakra itu kembali melayang dan jatuh ke telapak tangannya. Ia berkata dengan nada yakin, tak ada seorang pun dari kalian yang bisa memegang buah cakra ini. Hanya aku yang mampu. Kalian juga tak bisa menghancurkannya, sekuat apapun serangan kalian. Ini adalah buah cakra paling sempurna yang pernah ada dalam sejarah klan Otsutsuki. Aku telah berjuang keras untuk mendapatkannya. Sekarang, saatnya aku menikmati hasilnya. Kemudian,
Otsutsuki tertinggi mengangkat satu tangannya ke langit. Ia mengepalkan tangan itu dan menciptakan tombak petir raksasa. Tombak itu ia lemparkan ke arah Naruto, Sasuke, dan Kawaki. Namun, Sasuke segera memanggil panah indera dari Susanoo miliknya dan membenturkan panah itu ke tombak petir. Kedua serangan besar itu meledak di udara. Sasuke mendesah dan berkata, "Sial, rencana kita gagal total. Kenapa buah cakra itu tak bisa kita kendalikan?" Kashinkoji yang berada di dekatnya menjawab, "Ini aneh. Dalam penglihatan masa depan yang kulihat, tidak ada petunjuk bahwa buah cakra bisa menyerap cakra manusia. Ini sangat mengkhawatirkan." Di tengah kebingungan mereka, para Otsutsuki yang dibangkitkan mulai menunjukkan tanda-tanda kesadaran penuh. Shibai terbang dengan tenang di udara, jubahnya berkibar. Shibai berkata dengan suara dalam, "Jadi ini kenyataannya? Aku benar-benar dihidupkan kembali. Kau berhasil meneruskan tugasku hingga buah cakra ini lahir. Kau pantas disebut Otsutsuki tertinggi." Kinshiki ikut bicara, "Aku merasa malu, karena hanya kau yang berhasil menyelesaikan ini semua. Kami hanya membebani." Ishiki mencibir, "Dasar penjilat. Kau bilang begitu hanya karena menginginkan bagian dari buah cakra, bukan?" Kinshiki menjawab dengan kesal, "Kau selalu membuatku kesal sejak dulu. Aku setia pada klan Otsutsuki, tidak seperti dirimu." Urashiki tertawa kecil, lalu berkata, "Sudahlah, kenapa kalian selalu bertengkar? Tapi, bagaimana dengan Kaguya? Apa dia akan bergabung juga?" Otsutsuki tertinggi menjawab pelan, "Kurasa tidak. Kaguya sudah terlalu jauh berpihak pada aliansi shinobi. Dia tak akan kembali." Di tengah perbincangan mereka, Boruto tiba-tiba menyerang. Ia mengendalikan ribuan benda dari seluruh penjuru wilayah menggunakan teknik cakranya, Guaryuchi, dan melemparkannya ke arah mereka yang telah bangkit. Tapi Otsutsuki tertinggi yang sudah memakan satu gigitan buah cakra, segera menciptakan segel kuat yang menahan semua benda tersebut dan menjebak para Otsutsuki di dalamnya. Boruto bergumam, tidak kusangka semua akan jadi seperti ini. Para Otsutsuki yang kini terperangkap saling mendekat. Otsutsuki tertinggi lalu menyerahkan buah cakra itu pada Shibai. "Kau adalah yang paling berjasa dalam penumbuhan pohon dewa. Kau pantas mendapat bagian pertama. 2 gigitan saja cukup. Itu setara dengan puluhan kali kekuatan buah cakra sebelumnya," katanya. Shibai pun memakannya 2 kali. Setelah itu, giliran Ishiki diberi 1 gigitan, lalu Urashiki dan Kinshiki masing-masing setengah gigitan. Sisanya dilahap oleh Otsutsuki tertinggi sendiri. Mereka semua berevolusi secara drastis, memperoleh kekuatan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Namun di sisi lain, Momoshiki yang berada di tubuh Boruto mulai merasa kecewa. Dalam hatinya, ia berkata, "Sial, mereka ingkar janji. Kenapa aku tidak dihidupkan juga?" Momoshiki lalu masuk alam bawah sadar dan berbicara langsung kepada Boruto. "Hei, bocah. Dengarkan aku. Kau harus ikuti kata-kataku sekarang. Aku akan bantu mengalahkan mereka semua. Aku juga tahu cara membangkitkan Jogan tahap 5 dengan cepat," ucap Momoshiki. Boruto terlihat terkejut dan menjawab, "Apa maksudmu? Kenapa kau tiba-tiba bicara seperti ini?" Momoshiki menjawab cepat, "Aku muak dengan semua ini. Aku merasa dikhianati. Mereka tak memberiku bagian buah cakra. Maka sekarang aku akan melawan mereka. Tapi untuk itu, aku butuh kau bekerja sama. Kita mulai dengan membangkitkan Jogan tahap 5. Boruto tak langsung menjawab. Ia terlihat bingung dan diam. Kemudian ia berjalan mendekat ke arah Sasuke dan Naruto sambil berkata, "Bagaimana ini? Mereka semua sudah makan buah cakra dan hidup kembali." Sasuke menjawab dengan tenang, "Kita hanya bisa melawan mereka. Tapi untuk menghancurkan segel itu, tidak mudah. Kita harus menunggu mereka keluar." Tak lama kemudian, Shibai mulai berevolusi dan menatap dari dalam segel. Ia berkata, "Masih ada satu tugas terakhir yang belum selesai." Otsutsuki tertinggi menimpali, "Benar. Misi terakhir kita sebagai klan Otsutsuki adalah membunuh Boruto dan mengambil Jogannya. Selama itu belum terjadi, ramalan kehancuran klan Otsutsuki akan tetap hidup. Satu-satunya ancaman bagi kita hanyalah dia." Ishiki melihat sekeliling dan bertanya, "Masih banyak manusia yang mengganggu. Apa rencanamu selanjutnya?" Otsutsuki tertinggi menjawab, "Kita akan bagi tugas. Aku akan menghadapi Boruto dan Kawaki sendiri. Sisanya, kalian pilih lawan kalian sendiri. Hancurkan semuanya secepat mungkin." Ishiki menatap Naruto dan Sasuke lalu berkata, "Aku akan hadapi mereka berdua. Aku masih punya urusan pribadi." Urashiki berkata, "Aku akan urus Toneri. Masih ada yang belum selesai dengannya." Kinshiki berkata sambil menunjuk Kashinkoji, "Kalau begitu aku akan menghadapi pria berjubah hitam itu."
Entah siapa dia. Shibai berkata, lalu siapa yang harus kuhadapi? Kurasa aku akan bantu Otsutsuki tertinggi. Namun tiba-tiba, Madara yang sebelumnya disegel, menunjukkan tanda-tanda sadar. Tubuhnya diselimuti cakra indera Otsutsuki. Melihat hal itu, Shibai tersenyum. Sepertinya aku berubah pikiran. Aku lebih tertarik pada Uchiha itu. Aku ingin menari bersama Uchiha Madara, sang reinkarnasi indera.